malam di Timur Tengah kembali berubah menjadi panggung kehancuran. Dalam hitungan menit, cahaya terang melesat menembus gelapnya langit. Puluhan, bahkan ratusan titik api yang bergerak cepat menuju satu arah. Sirene meraung di seluruh kota, memecah keheningan dengan suara yang kini menjadi simbol ketakutan. Warga berlari, pintu bunker dibanting, dan detik-detik berikutnya berubah menjadi pertaruhan hidup dan mati. Inilah gambaran nyata dari gelombang serangan terbaru yang diluncurkan Iran ke wilayah Israel. Sebuah eskalasi yang tidak lagi bisa disebut sebagai konflik terbatas. Serangan ini bukan sekadar balasan, ini adalah demonstrasi kekuatan. Dalam satu malam, Iran meluncurkan kombinasi mematikan antara rudal balistik jarak jauh, drone kamikaze, dan rudal jelajah. Strategi ini dirancang bukan hanya untuk menghantam target, tetapi untuk menguji batas kemampuan pertahanan udara Israel. Gelombang pertama datang sebagai pemancing. Drone dalam jumlah besar, bergerak lambat namun memaksa sistem radar aktif. Lalu, ketika perhatian tertuju ke sana, rudal balistik meluncur dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan celah sekecil apapun dalam sistem pertahanan. Di darat, dampaknya terasa brutal. Ledakan menghantam area perkotaan, mengguncang bangunan, dan memecahkan kaca di radius yang luas. Di beberapa wilayah, serpihan rudal jatuh seperti hujan logam, menghantam kendaraan, rumah, bahkan jalanan yang sebelumnya dipenuhi aktivitas normal. Meskipun banyak rudal berhasil dicegat, kenyataan di lapangan menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan. Tidak ada sistem pertahanan yang sempurna. Bahkan, intersepsi yang berhasil pun tetap menghasilkan pecahan yang berbahaya. Kota-kota besar menjadi pusat ketegangan. Aktivitas ekonomi terhenti, jalanan kosong, dan kehidupan sehari-hari berubah menjadi rutinitas bertahan hidup. Di balik dinding bunker, keluarga menunggu dalam diam, mendengarkan dentuman yang tak kunjung berhenti. Ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang terus-menerus, sebuah perang yang menyerang pikiran sama kerasnya dengan menyerang infrastruktur. Namun, yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah pola serangan yang terus berkembang. Iran tidak lagi hanya mengandalkan jumlah, tetapi juga variasi. Beberapa laporan menunjukkan penggunaan hulu ledak yang lebih kompleks, termasuk yang mampu menyebar setelah mencapai ketinggian tertentu. Ini berarti satu rudal bisa menciptakan banyak titik ledakan, memperluas area dampak, dan meningkatkan risiko bagi warga sipil. Strategi ini menunjukkan bahwa konflik telah memasuki fase baru, fase di mana teknologi dan taktik terus berevolusi dalam waktu singkat. Di sisi lain, Israel merespons dengan kecepatan dan presisi tinggi. Sistem pertahanan udara berlapis bekerja tanpa henti, mencegat ancaman dari berbagai arah. Namun, Israel tidak hanya bertahan. Serangan balasan diluncurkan ke wilayah Iran, menargetkan fasilitas militer, basis peluncur, dan infrastruktur strategis. Ini adalah perubahan besar dalam dinamika konflik. Untuk pertama kalinya dalam skala ini, kedua negara terlibat dalam serangan langsung yang terbuka, menghapus batas antara perang bayangan dan perang nyata. Konflik ini juga meluas keluar batas dua negara. Kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran mulai ikut terlibat, membuka front baru yang semakin memperumit situasi. Serangan dari arah lain menciptakan tekanan tambahan, memaksa Israel untuk membagi fokus pertahanan. Dalam konteks militer, ini adalah strategi yang sangat efektif, memaksa lawan menghadapi ancaman dari berbagai arah, sekaligus menguras sumber daya dan meningkatkan kemungkinan kesalahan. Dampak geopolitik dari eskalasi ini sangat besar. Kawasan Timur Tengah yang sudah lama menjadi titik panas kini berada di ambang konflik regional yang lebih luas. Jalur perdagangan global, terutama yang berkaitan dengan energi, berada dalam risiko.
Ketegangan ini memicu kekhawatiran di pasar internasional dengan harga energi yang berpotensi melonjak akibat gangguan distribusi. Negara-negara besar mulai mengambil posisi, meningkatkan kehadiran militer, dan memperingatkan kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Namun di balik semua analisis strategis dan perhitungan geopolitik, ada satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan: korban sipil. Setiap ledakan bukan hanya angka dalam laporan, tetapi cerita manusia yang terhenti, rumah yang hancur, keluarga yang terpisah, dan kehidupan yang berubah dalam sekejap. Ini adalah sisi lain dari perang modern yang seringkali terlupakan di balik statistik dan strategi. Jika dilihat lebih dalam, konflik ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi tentang daya tahan. Iran mengandalkan volume dan ketahanan jangka panjang, kemampuan untuk terus meluncurkan serangan meski mengalami kerugian. Israel, di sisi lain, mengandalkan teknologi, presisi, dan kecepatan respons. Dua pendekatan yang sangat berbeda ini menciptakan dinamika konflik yang sulit diprediksi, di mana kemenangan tidak ditentukan dalam satu pertempuran, tetapi dalam kemampuan bertahan dalam jangka panjang. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah, kemana arah konflik ini? Apakah ini akan berhenti pada titik tertentu, atau justru terus meningkat menjadi perang regional yang melibatkan lebih banyak pihak? Dengan intensitas serangan yang terus meningkat dan keterlibatan berbagai aktor, risiko eskalasi tetap tinggi. Setiap serangan baru membawa potensi kesalahan perhitungan, sebuah insiden yang bisa memicu reaksi berantai yang lebih besar. Di tengah ketidakpastian ini, satu hal menjadi jelas: dunia sedang menyaksikan salah satu konflik paling kompleks dan berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi modern telah mengubah cara perang dilakukan, tetapi tidak mengubah dampaknya. Ledakan masih menghancurkan, sirene masih menakutkan, dan manusia tetap menjadi pihak yang paling menderita. Dan saat malam kembali turun di wilayah yang sama, pertanyaan itu masih menggantung di udara. Apakah ini hanya awal, atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Perang ini belum berakhir, dan mungkin baru saja dimulai.